Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, selamat sore. Kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah maupun dimanapun berada pada saat ini, yang setia menyaksikan dan mengikuti ibadah virtual yang ditayangkan dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Masale. Pada malam hari ini ibadah kita adalah ibadah keluarga, dan yang akan menjadi mimbar pelayanan pada malam ini yaitu keluarga Nyonya Linda Simpson. Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita tenangkan hati dan kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 124 ayat 1 sampai 8 secara berbalasan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jody Delima STH. Dan sebelum itu kita akan menyambutnya dengan menyanyi Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan 2. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia.
Firman Alik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Untuk itu kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami puji, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang selalu setia mengawal dan menjaga hidup kami. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami nikmati hari karunia-Mu. Dan malam ini Tuhan kumpulkan kami satu dengan yang lain melalui keluarga kekasih kami Ibu Linda Simpson yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada saat ini. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami semua, agar dengan itu kami dituntun untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami diteguh kuatkan oleh firman-Mu untuk terus melangkah menata hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, berfirmanlah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 103, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman, merenungkan dan melakukan di sepanjang kehidupannya. Amin. Tema renungan kita, Tuhan mengerti keadaanmu. Tuhan mengerti keadaanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, salam sehat selalu dan salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Salam. Bapak, Ibu yang saya kasihi, sekiranya Tuhan itu sama seperti manusia, kira-kira bagaimana hubungan kita dengan Dia? Dan terus terang Bapak Ibu, kalau Allah itu memiliki sifat-sifat yang sama seperti manusia,
yang mudah tersinggung, yang mudah marah, yang mudah menyimpan dendam, maka tentu tak satu pun daripada manusia yang menghuni bumi ini yang akan mendapatkan belas kasihan daripadanya. Tetapi bersyukurlah kita kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak seperti manusia. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang pengasih, Allah yang penyayang. Dan itulah yang digambarkan melalui Mazmur 103, mulai dari ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Kemudian pada ayatnya yang ke-16, disitulah realita kita. Kenapa kita mendapatkan belas kasihan Tuhan? Kenapa kita mendapatkan begitu dahsyatnya kasih dan kesetiaannya? Sang pemazmur menulis, sebab dia tahu siapa kita. Kita ini hanyalah debu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu kita dapat mengerti secara dalam apa yang hendak disampaikan oleh sang pemazmur melalui Mazmur 103 ketika kita diajak untuk memandang kepada peristiwa salib Golgota. Begitu dahsyat kasih Tuhan yang mau dipertontonkan lewat peristiwa Bukit Kalvari. Sebelum peristiwa ini, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada sebuah gumul yang sangat berat antara kepentingan diri sendiri dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Yesus. Itulah gumul Taman Getsemani. Sebelum peristiwa Kalvari, ada sebuah peperangan yang maha dahsyat. Dan itu harus dikalahkan dan diselesaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Taman Getsemani. Di sanalah kita dapat menyaksikan bagaimana gumul yang begitu berat antara memikirkan kepentingannya, kesenangannya, kenikmatannya, di samping tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya menjadi utusan membawa damai sejahtera bagi bumi yang telah jatuh di dalam dosa. Yesus, saudara-saudara, mempunyai kesempatan yang begitu besar untuk menolak jalan Via Dolorosa. Yesus mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk tidak menerima salib. Tetapi apa yang terjadi dalam dirinya? Ia justru memikirkan keselamatan bumi ini dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa inilah cara yang terbaik untuk menyelesaikan gumul yang berat yang tidak akan mungkin diselesaikan oleh manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sebab apa? Upah dari dosa adalah kematian. Pergumulan Taman Getsemani mengajak kita semua untuk melihat keadaan kita yang tidak akan mungkin menyentuh sorga dengan kekuatan dan hikmat kita. Sorga adalah tempat yang maha kudus, tempat yang suci, tempat yang agung. Sedangkan kita sendiri makhluk yang lemah, makhluk yang telah ada di dalam kuasa dosa dan tidak layak
untuk menyentuh sedikit saja dari perkara sorga. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Getsemani mau menyatakan kepada kita bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah keselamatan manusia, bukan manusia itu sendiri. Sehingga dengan itu Yesus mengambil sikap, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Apa kehendak Bapa? Dosa harus ditanggungkan kepada Kristus, supaya dengan demikian gerbang sorga terbuka bagi manusia. Dan disinilah kita baru bisa mengerti bahwa salib adalah bukti cinta Tuhan yang tidak mau lagi memikirkan segala beban dosa yang harus kita tanggung. Ia telah menyelesaikannya, sehingga ia mengatakan sudah selesai. Nah, dari sini saudara-saudara kita bisa mengerti apa yang dicatat dalam ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13 dari bacaan kita, sedang ayat yang 14 itu menunjuk kepada realita kita sebagai debu. Kotor, jorok, dan tidak layak untuk menempati yang bersih. Perhatikan kata-kata ini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jikalau Tuhan menyimpan dendam, jikalau Tuhan menyimpan sakit hati, Dia bukan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, pesan-pesan moral yang disampaikan oleh para nabi menjadi sangat jelas. Bahwa Allah dalam realitanya yang sesungguhnya sebagai kasih, tidak akan pernah merancangkan yang jahat bagi setiap orang yang dikasihinya. Allah dalam realitanya sebagai kasih, tidak pernah merencanakan yang jahat untuk hidup dan masa depan dari orang yang menaruh harap kepadanya. Pertanyaannya, kenapa kehidupan kita penuh dengan masalah? Kenapa kehidupan kita penuh dengan tantangan? Kenapa kehidupan kita penuh dengan pencobaan? Kalau Tuhan itu adalah kasih, kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan tidak menjauhkan semua persoalan ini dari kehidupan? Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, masalah harus tetap ada untuk terus menjadi warning bagi setiap kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Masalah harus terus ada, sama seperti yang diungkapkan oleh Paulus kepada Tuhan, yang meminta agar Tuhan mencabut duri yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sehingga Paulus berkata, justru di dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Mengapa? Karena kelemahan itu membuat iman saya berbicara bahwa saya membutuhkan Tuhan. Sehingga saudara-saudara benar, mengapa Tuhan memilih perjalanan padang gurun dibandingkan jalan yang instan? Kenapa Tuhan tidak memilih jalan yang nyaman dan enak dibandingkan jalan yang penuh dengan bayang-bayang kematian? Supaya di situ kita menjadi sadar bahwa manusia lemah dalam segala hal dan ia membutuhkan Tuhan. Dan dalam perjalanan padang gurun itu menjadi nyata bahwa ketika Tuhan bertindak di tengah ketiadaan kehidupan, maka tidak ada persoalan yang tidak mungkin. Bangsa Israel dapat memasuki tanah perjanjian karena mereka melintasi sesuatu yang tidak mungkin, dan dalam keadaan yang tidak mungkin mereka menaruh harap kepada Tuhan. Perjalanan yang penuh dengan bayang-bayang kematian, disitulah Tuhan membuktikan kuasanya bahwa bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga pergumulan seberat apapun,
hanya bisa dilewati oleh setiap orang yang bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan tidak selalu menuntut. Tuhan tidak untuk selama-lamanya mendendam. Tuhan tidak melakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak membalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kita bisa mengerti kenapa satu generasi harus habis di padang gurun. Dan kita bisa mengerti bagaimana Tuhan mengalahkan segala rasa emosi yang ada padanya dengan cinta yang begitu dahsyat. Kita bisa mengerti betapa Musa datang meminta kepada Tuhan dan memohon, janganlah Tuhan engkau membinasakan seluruh umatmu ini. Sebab apa yang akan dikatakan oleh bangsa lain ketika mereka menyaksikan bahwa engkau membunuh mereka di padang gurun ini. Kita bisa mengerti saudara-saudara, kenapa pelajaran-pelajaran masa lalu bagi generasi pertama bangsa Israel itu ditinggalkan kepada generasi yang kedua, supaya mereka tidak melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, seperti ini yang saya mau katakan. Sekiranya kita pada posisi Allah, kita menyakiti hati seseorang, sudahlah pasti orang itu tidak hanya mengingat diri kita, tetapi ia akan mengingat keturunan-keturunan kita. Dan gitu. Untuk apa saya nolongin dia? Tidakkah orang tuanya dahulu telah menyakiti saya? Untuk apa saya membantu dia? Tidakkah orang tuanya dulu telah membuat hati saya luka? Batin saya luka. Itu kalau kita tempatkan Allah pada posisi manusia. Tetapi realitanya Allah tidak seperti itu. Ia tidak mendendam. Ia tidak menyimpan kisah masa lalu. Ia melupakan semuanya. Ia tidak memikirkan hal-hal di masa yang lalu yang penuh dengan kekelaman, yang penuh dengan rasa sakit, yang penuh dengan rasa duka. Ia tidak menyimpan hal itu. Cintanya yang begitu dahsyat membuat ia melihat rencana yang terbaik bagi setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Disinilah kemenangan anak-anak Israel. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang penuh pengampunan. Sehingga saudara-saudara digambarkanlah pada ayat yang ke-13. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, demikianlah Tuhan begitu sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mengapa demikian saudara-saudara? Sebab Ia tahu kita ini debu. Sebab Ia tahu kita tidak memiliki kekuatan. Sebab Ia tahu kita tidak memiliki kemampuan. Apa yang Ia lakukan kepada kita dimaksudkannya supaya kita sungguh-sungguh menaruh harap kepadanya. Sehingga sesulit dan seberat apapun masalahmu, serta sekelam apapun masa lalumu, jangan engkau ragukan kasih dan kuasa Tuhan. Di sini yang mau dikatakan, karena Tuhan mengerti keadaanmu, maka Ia mau mengampunimu, dan Ia mau supaya engkau dan aku hidup bersama Dia di dalam keintiman untuk menikmati kasih dan sejahteranya. Kiranya firman ini memberi penguatan iman bagi segenap keluarga Ibu Linda Simpson, pun bagi kita semua, jemaat Masale dan anak-anak Tuhan yang selalu setia menyaksikan tayangan dari jemaat Masale. Betapa cinta Tuhan itu dahsyat.
Ia mengerti keadaan kita, dan dengan keadaan kita yang lemah, yang penuh keterbatasan, Tuhan mau supaya kita semakin mencintai Dia, sama seperti Dia mencintai kita. Terpuji namanya, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, begitu banyak berkat yang boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di masa-masa sulit ini. Dan untuk itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan membawa persembahan bersama-sama dengan keluarga kekasih yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Dari Matius 25 ayat 29 firman Tuhan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mengiringi persembahan kita, kita memuji Tuhan, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita akan satu di dalam doa, selain berdoa buat keluarga Ibu Linda Simpson, kita juga mau membawa di dalam doa keluarga kekasih kita yang sekarang ini sedang dalam kelemahan, yakni Bapak Palimbung yang kemarin dibawa dari Toraja untuk menjalani perawatan di Makassar. Pun demikian kita berdoa untuk Bapak John Latana yang dalam kelemahan tubuh dan saudara-saudara kita yang lainnya. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk datang menghampiri takhta kasih karunia, membawa segala syafaat kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, padamu pada malam ini, kami datang tersungkur, melalui penyembahan, memuliakan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami, betapa kami ini debu, dan Tuhan sangat mengerti keadaan itu. Kami ini makhluk yang lemah, yang kotor, yang penuh dengan kesalahan
dan dosa. Tetapi kuasa, kasih, dan cinta Tuhan melebihi segala-galanya, sehingga dosa yang melingkupi hidup kami tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk terus menyatakan kasih dan rahmat dalam setiap langkah kehidupan. Bahkan kasih Tuhan yang sempurna telah diwujudkan melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib. Dan biarlah firman ini juga yang akan mengantar kami pada hari Minggu besok untuk menikmati meja perjamuan kudus, di mana dalam perjamuan kudus kami semakin disadarkan bahwa Tuhan begitu baik, sehingga kami yang sepatutnya dikorbankan justru diselamatkan, dan Tuhan sendiri siap menanggung segala hukuman atas dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya firman ini juga menjadi penguatan bagi keluarga kekasih kami, Ibu Linda Simpson, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kasih dan kesetiaan-Mu selalu berlaku dalam kehidupan mereka. Apapun situasi dan kondisi yang sekarang mereka hadapi dan alami, Tuhan akan selalu ada, berpihak dan mempedulikan hidup mereka. Kami bersyukur bahwa pada hari ini, kekasih kami Ibu Linda Simpson, Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Dahsyat kuasa-Mu, kasih dan rahmat-Mu baginya. Dan karena itu teguhkan dan kuatkan dia di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab rangkap sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga. Tuhan tolong dia dengan roh dan hikmat-Mu untuk mengarahkan kehidupan anak-anak cucu dalam roh dan dalam kebenaran-Mu. Terlebih pada saat ini kekasih kami Ibu Linda Simpson dalam keadaan kelemahan tubuh karena mengalami kecelakaan jatuh dari motor. Karena itu Tuhan, hanya Engkau yang kami harapkan, rindukan, agar ia boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau yang akan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga ia boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati anak-anak kasih karunia-Mu dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Baik yang ada bersama maupun yang jauh terpisah daripadanya. Engkau memberkati cucu-cucu karunia-Mu di dalam tumbuh kembangnya dan di dalam mengejar harapan dan masa depan. Sehingga tidak satupun daripada mereka yang gagal, tetapi bersama dengan Tuhan mereka meraih yang terbaik untuk hidup dan masa depannya. Memberkati seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, jauh dan dekat. Kasih Tuhan selalu ada melingkupi hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami pun mau berdoa untuk kekasih kami Bapak Palimbung yang pada hari kemarin harus dilarikan dari Tanah Toraja untuk menjalani perawatan di Makassar. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah pergumulan ini, khususnya bagi istri kekasih bersama dengan anak-anak cucu, kekasih kami Ibu Maria Palimbung. Hanya Engkau yang mereka rindukan dan harapkan untuk campur tangan dalam perkara ini. Pun demikian kami berdoa buat Bapak John Latana di tengah situasi dan kondisi yang ada di masa pandemi, sehingga kekasih kami harus dirawat home care di rumah
dan saat sekarang ini harus diimpus. Mari Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah keadaan kelemahan ini. Mari Tuhan campur tangan untuk semua tindakan para medis, sehingga kekasih kami Bapak John Latana boleh kembali menikmati hidup karunia-Mu dalam kebersamaan dengan istri dan anak-anak cucu. Pun demikian kami berdoa untuk kekasih kami Bapak Jonathan Sampetoding yang masih terus menjalani perawatan di Rumah Sakit Kristalina. Tuhan yang akan menyatakan topangan di tengah perjuangannya untuk melawan kelemahan. Sebab hanya Tuhanlah yang akan memungkinkan dia untuk tetap tegar dan tetap percaya bahwa kuasa dan mujizat-Mu masih ada. Engkau berkenan bagi saudara-saudara kami yang lainnya, Bapak Karel Salamba bersama dengan istri, Bapak Martin Lantang, Bapak Simon Puasa, Bapak Victor Manguma, kekasih kami Audi Mantiri, kekasih kami Bapak Resekimus Tandilino, Ibu Deborah Salempang, Oma Tanak, Oma Lomo dan Oma Sonda, serta anak-anak Tuhan yang lainnya yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu di tengah kelemahan yang mereka alami. Bahkan kekasih kami, Mama Andre Martinus, Tuhan tolong beri kuat dan sehat agar ia kembali untuk menjalani tugas dan tanggung jawab pelayanannya bersama-sama dengan rekan-rekan majelis gereja yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak dan Nari yang sekarang ini kediamannya sedang dibedah, memberkati para tukang dalam menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Sehingga kekasih kami boleh kembali menempati tempatnya untuk terus menikmati hidup karunia-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Memberkati seluruh majelis gereja-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Bahkan pengurus OIG, Tuhan berkati mereka semua. Memberkati kekasih kami Ibu Safrina Madal di dalam tugas dan tanggung jawab mengangkat pelayanan bersama sebagai majelis gereja, bersama dengan suami dan juga bersama dengan anak-anak. Memberkati kekasih kami Pina, kekasih kami Cali dan Nando dalam kebersamaan mengangkat tanggung jawab di tengah jemaat ini. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, anak hamba-Mu Ade yang ada di Samarinda dalam proses penyelesaian skripsi. Pun Diel kami bersyukur telah tiba di Jakarta. Dan segala upaya untuk menjalani masa prala, Tuhan yang akan melapangkan jalan. Demikian Epi dalam pendidikannya, hamba-Mu dan istri hamba-Mu Tuhan berkati. Terima kasih untuk kebersamaan ini, kami telah membawa korban syukur. Tuhan kiranya memberkati agar boleh ditata kelola dengan baik di tengah-tengah pelayanan jemaat. Jaga lindungi kami malam ini Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga malam ini kami boleh lalui dengan penuh selamat. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur dan syafaat kami, yang kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Muhalis kami yang selalu setia, mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita mengangkat pujian NKB 128 ayat 1 dan 4, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di daratku, di laut menderu. Dia setia, tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam keberserahan kepada Tuhan. Percayalah Tuhan penuh kasih dan limpah dengan karunia, dan Ia selalu memberikan yang terbaik bagi setiap yang berharap kepadanya. Karena itu arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk sebelum saya kembalikan ke liturgis. Saya menyapa Ibu Linda Simpson. Selamat ulang tahun Ibu. Tetap kuat, tetap tegar. Walau sekarang dalam kelemahan karena mengalami kecelakaan, jatuh dari motor, tetap percaya bahwa tangan Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan. Sekali lagi, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni D. Lima STH atas pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan dan dalam kehidupan keluarga. Diucapkan terima kasih juga buat kekasih kami Vina, Cali dan Nando atas pelayanannya pada malam hari ini. Dan dengan demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita.